Setelah kekalahan timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Alhamdulillah Presiden FIFA langsung berikan pertolongan dan tiba di Indonesia untuk menonton laga timnas Indonesia versus Arab Saudi. Bahkan Presiden FIFA langsung membawakan legenda sepak bola dunia dan sekaligus mantan pelatih Manchester United yaitu Ruud van Nistelrooy. Tak hanya itu, Presiden FIFA sampai mengatakan jika timnas Indonesia tak bisa kalahkan Arab Saudi, Presiden FIFA menyarankan segera pecat Shin Tae-yong dan Ruud van Nistelrooy bersiap melatih timnas Indonesia. Begini penjelasan lengkapnya. At the occasion of the final of the World Cup, the halftime show will be produced by Global Citizen. Will be epic. We have billions of people watching. Menjelang pertandingan antara timnas Indonesia versus Arab Saudi di babak kualifikasi Piala Dunia 2026, pernyataan mengejutkan datang dari Presiden FIFA, Gianni Infantino. Ia mengungkapkan niatnya untuk menonton langsung pertandingan antara timnas Indonesia dan Arab Saudi. Yang lebih menarik, Infantino mengumumkan bahwa ia akan membawa serta legenda sepak bola, Ruud van Nistelrooy, untuk menyaksikan laga timnas Indonesia versus Arab Saudi. Menurut Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino, kehadiran Ruud van Nistelrooy bukan hanya untuk sekadar menjadi saksi dalam pertandingan penting tersebut, tetapi juga untuk memberikan masukan terkait strategi dan performa pelatih timnas Indonesia. Presiden FIFA menyatakan bahwa ia ingin menilai langsung kekuatan dan kekurangan pelatih Indonesia saat ini, terutama setelah performa tim yang dianggap kurang maksimal dalam pertandingan sebelumnya melawan Jepang dan Cina. Dalam kedua laga itu, terlihat bahwa pelatih timnas Indonesia tampak meremehkan kekuatan lawan, yang berakibat pada hasil yang kurang memuaskan. Presiden FIFA menilai bahwa analisis yang lebih dalam dari sosok berpengalaman seperti Van Nistelrooy dapat membantu melihat sisi yang mungkin belum dievaluasi dengan baik oleh tim pelatih saat ini. Van Nistelrooy, yang dikenal sebagai mantan striker tajam Manchester United, juga memiliki pengalaman singkat sebagai pelatih interim di klub tersebut, di mana ia berhasil membawa timnya tampil tak terkalahkan dalam 4 pertandingan. Prestasinya termasuk hasil imbang melawan Chelsea dan 3 kemenangan beruntun, menunjukkan potensi strategisnya yang mumpuni. Presiden FIFA bahkan menyebutkan bahwa Van Nistelrooy bisa menjadi kandidat kuat untuk membantu timnas Indonesia dalam mengasah strategi mereka, dengan tujuan jangka panjang agar tim dapat bersaing di Piala Dunia. Prestasi Van Nistelrooy saat menjadi pelatih interim Manchester United dinilai cukup menjanjikan. Dengan gaya kepemimpinannya, ia mampu memotivasi pemain dan menerapkan taktik efektif yang terbukti berhasil. Selama masa singkatnya sebagai pelatih, Van Nistelrooy menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang luar biasa dan strategi yang tajam. Ini adalah contoh yang dibutuhkan timnas Indonesia untuk mengembangkan permainan mereka di level internasional. Presiden FIFA juga menyoroti kinerja pelatih timnas Indonesia saat ini, yang dianggap belum menunjukkan potensi penuh tim. Timnas Indonesia memiliki talenta yang cukup untuk bersaing di panggung internasional, tetapi ada kebutuhan akan pendekatan strategis yang lebih matang. Bahkan Van Nistelrooy sendiri, sang mantan pelatih Manchester United ini menyatakan bahwa ia tertarik dengan prospek melatih timnas Indonesia. Saya melihat potensi besar dalam skuad timnas Indonesia. Mereka memiliki pemain-pemain muda berbakat yang saat ini menjadi perbincangan di berbagai belahan dunia. Jika ada kesempatan untuk membantu mereka mencapai level yang lebih tinggi, saya siap untuk melakukannya. Bahkan menurut Presiden FIFA, peluang Van Nistelrooy untuk berperan aktif dalam pembinaan timnas Indonesia tampak semakin nyata. Presiden FIFA berharap, langkah-langkah seperti ini akan memacu pertumbuhan sepak bola di Indonesia dan mempersiapkan tim untuk tampil di Piala Dunia, yang menjadi impian besar bagi sepak bola Indonesia.
Bahkan menurut Ruud van Nistelrooy melihat pertandingan melawan Jepang dan Cina, tampak jelas bahwa ada kekurangan dalam pendekatan taktik yang digunakan. Presiden FIFA berharap, dengan adanya evaluasi yang lebih mendalam dari Van Nistelrooy, Timnas Indonesia dapat menemukan solusi dan strategi baru yang lebih efektif. Kehadiran sang legenda sepak bola diharapkan bisa memacu semangat tim dan memberikan wawasan penting bagi pengembangan permainan mereka. Kehadiran Gianni Infantino dan Ruud van Nistelrooy di laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi untuk menyaksikan langsung tentu menambah gengsi pertandingan tersebut. Lebih dari itu, hal ini menunjukkan komitmen Presiden FIFA dalam mendukung perkembangan sepak bola Asia, khususnya Indonesia. Dengan harapan bahwa langkah-langkah ini dapat membantu Timnas Indonesia tampil lebih kompetitif. Berita kedua. Begini pernyataan media Malaysia yaitu Makana Bola yang baru-baru ini memberikan pujian kepada Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir. Pujian tersebut disampaikan menyusul tindakan cepat dan tegas yang diambil Erick Thohir pasca kekalahan Timnas Indonesia melawan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah-langkah tegas Erick Thohir dinilai menunjukkan komitmen dan kepemimpinan yang luar biasa, bahkan dibandingkan dengan Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Datuk Haji Hamidin bin Haji Mohamad Amin. Pasca kekalahan Timnas Indonesia dari Jepang, Erick Thohir tidak tinggal diam. Pujian ini muncul seiring dengan tindakan cepat dan tegas Erick Thohir jelang pertandingan penting antara Timnas Indonesia dan Arab Saudi di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Malaysia tersebut mengapresiasi pendekatan Erick Thohir, terutama setelah kekalahan Timnas Indonesia dari Jepang, di mana ia langsung mengambil langkah-langkah perbaikan demi mempersiapkan timnya lebih baik. Makan Bola menyoroti bahwa Erick Thohir tidak membiarkan kekalahan dari Jepang berlalu begitu saja. Ia langsung mengambil langkah-langkah tegas untuk mempersiapkan Timnas Indonesia menghadapi tantangan berikutnya. Sikap proaktif ini mencerminkan betapa pentingnya peran seorang pemimpin yang mampu merespons situasi dengan cepat dan efektif demi meningkatkan performa Timnas Indonesia. Bahkan media Malaysia tersebut langsung membandingkan prestasi Timnas Indonesia yang bisa berlaga di kualifikasi Piala Dunia putaran 3. Sedangkan Malaysia yang mengalami penurunan prestasi terjadi bukan hanya untuk Timnas Malaysia yang gagal melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tapi juga Timnas kelompok umur yang gagal lolos ke Piala Asia. Bahkan menurut Makan Bola, Erick Thohir menunjukkan pendekatan kepemimpinan yang tegas dan progresif. Media Malaysia menyoroti bahwa perbedaan antara Erick Thohir dan Haji Hamidin sangat mencolok. Erick Thohir secara konsisten mencari cara agar Timnas Indonesia terus berkembang, bahkan jika harus menghadapi kekalahan dalam proses belajar melawan tim-tim kuat. Di sisi lain, FAM yang dipimpin oleh Haji Hamidin bin Haji Mohamad Amin sejak 2018, dianggap media Malaysia lebih berhati-hati dan cenderung mencari lawan dengan kualitas di bawah Malaysia. Pada edisi FIFA Matchday November 2024, Malaysia memutuskan untuk menghadapi Laos dan India, tim yang memiliki peringkat FIFA di bawah mereka. Makan Bola menyebutkan bahwa keputusan ini mencerminkan pendekatan yang lebih aman, tetapi mengurangi kesempatan pemain Malaysia untuk mengasah kemampuan melawan tim-tim dengan level lebih tinggi. Makan Bola secara khusus menyoroti bahwa kepemimpinan Haji Hamidin masih belum menunjukkan inisiatif kuat dalam melobi tim-tim besar untuk bertanding melawan Malaysia. Berbeda dengan Erick Thohir yang memiliki strategi berani dan pandangan jangka panjang. Bahkan media Malaysia langsung mengatakan keberanian Erick dalam mengundang lawan-lawan kuat, seperti Timnas Argentina, tim peringkat pertama FIFA, untuk bermain di Jakarta, menjadi sorotan khusus Makan Bola. Media ini menilai bahwa Erick Thohir adalah pemimpin yang sangat berani dan tegas. Hal ini menjadi sorotan karena pendekatan Erick yang selalu mengedepankan pengalaman di atas hasil jangka pendek. Meski hasil pertandingan melawan tim kuat mungkin tidak selalu menguntungkan, manfaatnya terlihat dalam jangka panjang dengan peningkatan kualitas permainan dan kepercayaan diri pemain.
Erick Thohir telah menunjukkan bahwa pengalaman bermain melawan tim-tim papan atas jauh lebih berharga daripada sekadar kemenangan dalam pertandingan melawan lawan yang lemah. Makan Bola menyimpulkan bahwa strategi yang diambil Erick Thohir dapat menjadi contoh penting bagi Haji Hamidin dan FAM Malaysia. Dengan lebih berani menghadapi lawan-lawan kuat, timnas Malaysia diharapkan dapat belajar dan mengembangkan strategi yang lebih solid. Apa yang dilakukan Erick Thohir bisa diambil sebagai contoh oleh Haji Hamidin bin Haji Muhammad Amin dalam mencari lawan untuk laga uji coba internasional di masa yang akan datang. Sikap tegas dan kebijakan berani Erick Thohir telah menciptakan standar baru dalam manajemen sepak bola yang menekankan pentingnya pengalaman melawan tim-tim berperingkat tinggi untuk menciptakan tim yang lebih kuat dan kompetitif.